Baik teman-teman sekalian, ini sudah Enggak, ada di sini ya. tampilan dari program atau software AutoCAD. Nah, di sini kita akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat objek secara dua dimensi, dan nanti kita akan melanjutkannya ke objek tiga dimensi begitu. Nah, pola secara umum ya, pola pekerjaan secara digital yang secara umum oleh arsitek biasanya kerjakan ya. Biasanya arsitek menggunakan program atau software dari AutoCAD ya. Sebelumnya diawali dengan sketsa, dan kemudian dari sketsa itu lanjut program program digital ya. Dalam hal ini adalah CAD dulu, dan kemudian baru ditransferkan ke dalam tiga dimensi. Nah, ini akan saya coba untuk mendemonstrasikan sebuah objek sederhana. Kita akan sepakat membuat bangunan sederhana, dan yang langkah pertama seperti yang sudah kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa ketika pertama kali menggunakan program AutoCAD, langkah pertama adalah membuat layering begitu. Hal ini dimaksudkan supaya pekerjaannya nanti lebih rapi dan pengaturan-pengaturannya lebih mudah gitu. Nah, untuk icon layer, mengaktifkan tab layer, saudara sekalian bisa melihat, mengklik pada layar Properties Manager. Jadi lampunya seperti ini kurang lebih ya. Nah, sebagai informasi, ini adalah AutoCAD 2014 ya. Kalau AutoCAD 2000 ini 2020 yang terbaru, tampilannya kebetulan tidak seperti ini. Ini kebetulan tampilannya saya buat sebagai tampilan yang klasik begitu. Nanti ini mungkin supaya teman-teman paham semuanya, saya coba untuk membuatnya dalam tampilan basic AutoCAD begitu. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk layar tampilannya dia berada di bagian sini ya. Ini adalah layar propertiesnya. Diklik saja, dan nanti kita langsung untuk pertama kali kita membuat folder 0 ini, layer 0 ini bisa dibiarkan saja, bisa ditimpal dengan dijadikan layer yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi prefer layer 0 ini saya diamkan, saya biarkan gitu. Dan kemudian untuk menambahkan layer, ditambahkan, diklik new layer ini, dan kemudian langsung di input. Ini misalkan as, kemudian diganti warnanya merah, line type-nya kita biasa aja continuous, line width-nya kita coba untuk 00, karena pada dasarnya as ini adalah tidak di print gitu. Jadi nanti di bagian ini bisa di checklist untuk di print gitu. Nah, kemudian kita buat layer lagi. Nah, kalau ketika membuat layer lagi, secara default dia akan mengikuti dari pengaturan layer sebelumnya. Gitu. Nah, di sini kita coba dengan dinding misalkan, kolom. Kolom, kita coba untuk membuat warna hijau, line tetap, lalunya agak dipertebal, ya. Dan ini harus printed, gitu. Dan berikutnya ini adalah dinding. Dinding kita coba untuk menggunakan warna biru, ini agak lebih tipis, ini printed. Dan berikutnya adalah pintu jendela. Pintu jendela kita singkat aja jadi PJ ya, dengan warna kuning. Kemudian ini sama tipis dan sebagainya. Oke, kurang lebih masih bisa lebih banyak lagi untuk pelanggaran layarnya. Kita mungkin bisa mendapatkan atap ya, dengan warna gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada, kalian bisa menambahkan lagi layernya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini adalah kalau bisa diupayakan setiap jenis pekerjaan itu berada pada satu layer yang sama begitu. Jadi kalau nanti mau membuat atap ya pada layer atap,
membuat pintu dan jendela ya juga pada layar pintu dan jendela, membuat layar dinding ya pada dinding, ya seterusnya dan seterusnya gitu. Oke, di close aja. Nah, nanti ini layar default yang di sini yang aktif adalah layer 0. Nah, kita bisa menggantinya untuk pertama membuat layer as gitu. Nah, ini saya kita buat menggunakan garis ya. Kalau saudara sekalian nanti bisa melihat membuat garis di sini ada banyak macamnya ya. Kalian bisa membuat line, polyline, atau stiker dan sebagainya. Nah, saya sendiri prefer menggunakan polyline ya, karena kalau polyline ini ketika dia sudah bertemu, dia akan menjadi objek. Berbeda kalau kita membuat dengan line. Nah, ketika diseleksi dia akan berdiri sendiri begitu. Nah, yang khusus bagi AutoCAD ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau ketika kita menselect dari kiri ke kanan, dia akan akan terseleksi semuanya begitu. Jadi pada area kotak inilah yang akan terseleksi begitu. Nah, misalkan seperti ini, ya yang terseleksi adalah yang secara penuh tercover dalam kotak ini. Nah, berbeda dengan ketika kita seleksi ke arah kiri, walaupun kita menyentuhkan sedikit saja, nanti dia akan terselect secara otomatis begitu. Unit dari program lembar kerja AutoCAD ini. Caranya dengan ketik unit. U-N-I-T, kemudian units, enter gitu. Nanti akan secara otomatis muncul tabel itu seperti ini. Nah, menggunakan pengaturan tipe desimal ya, dengan presisinya bisa 2 angka di belakang koma, tapi bisa juga 4 angka di belakang koma begitu. Nah, semakin umumnya itu kita menggunakan 2 angka di belakang koma gitu. Cuman kalau mau lebih presisi lagi, bisa memperlihatkan 4 angka di belakang koma. Nah, jangan lupa kalau di sini kita set yang awalnya mungkin defaultnya itu adalah inci ya. Nah, kita langsung set aja ke dalam milimeter. Gitu. Supaya nanti ukurannya di dalam AutoCAD dan di SketchUp nanti tidak ada perubahan secara dan ukurannya bisa sama gitu ya. Oke, langsung diklik OK. Dan berikutnya kita langsung saja membuat objeknya. Kita menggunakan skala milimeter ya, ukuran dalam milimeter. Di sini kita mau membuat pos jaganya berukuran 2,5 kali 2,5. Yang simpel saja. Gitu, berarti 2. Nah, supaya diketahui bahwa di sini 1 meter adalah 100 cm. Yang berarti dia 1 meter adalah 1000 mili, begitu ya. Jadi ketika 2,5 meter, berarti kita nulisnya 2500, begitu. Nah, ini sebagai case ya, bagaimana jika garisnya nggak kelihatan. Nah, saudara sekalian bisa geser dengan cara klik scroll, dan geser-geser terus seperti ini, atau scroll ke jauh gitu. Nah, kalau masih nggak kelihatan ya, ditekan saja. Nah, misalkan masih di scroll nggak bisa mentok, tekan aja Z, enter, A, enter gitu. Maka secara otomatis dia akan menampilkan objek tadi secara utuh. Oke, lanjut. Di sini juga 2500. Nah, supaya diketahui bahwa di sini sudah ada tampilan untuk sudutnya ya. Di sini 65 derajat, 75, 80, dan 90 dan seterusnya. Nah, kita upayakan untuk gambar ini tegak lurus ya. Tadi sudah 0 derajat, sekarang 90 derajat ke arah bawah gitu. Nah, untuk memastikan kita pada sudut yang benar, tampilan yang benar ya, kita bisa nge-lock. Nah, kalau di sini kan kita ada locknya gini. Gitu. Nah, diupayakan untuk polar tracking ataupun
ortho mode ini aktif gitu. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan polar tracking ya, karena di sini sudah ada lock untuk beberapa sudut. Ini saya setting untuk per 15 derajat begitu. Dia sudah ada garis bantunya. Gitu. Nah, ini 90, kita coba 500 countdown dan kemudian langsung lagi. Nah, langsung dipertemukan pada titik yang ini tadi. Kalau tandanya dia sudah sampai pada ujung dari garis garis atau objek ya, titik, berarti dia sudah tandanya kotak ini dan keterangannya adalah endpoint gitu. Nah, untuk keterangan-keterangan ini ya, saudara sekalian bisa ngeset dulu supaya pengaturannya lebih nyaman untuk masing-masing ya. Ini di pointernya coba diarahkan ke bawah, bagian bawah sini, kemudian coba klik kanan, ke kanan, kemudian setting. Nah, setting pertama di sini adalah snapping grid-nya. Oke, kita ini default aja, kemudian polar tracking. Nah, ini sudutnya saya buat per 15 derajat, ada dia di lock gitu, dia dikunci per 15 derajat. Gitu. Jadi tadi ketika saya gerakan mouse-nya, pointernya, pada perubahan setiap 15 derajat, dia akan muncul garis bantu berupa hijau-hijau. Garis hijau putus-putus, dia adalah garis bantu yang menandakan itu adalah sudut yang sudah di lock begitu. Dan saudara bisa menyesuaikan ya, mau bikin per 5 derajat bisa, per 10 derajat bisa, kalau saya prefer per 15 derajat gitu. Oke, dan berikutnya object snap. Nah, ini fungsinya macam-macam ya, banyak banget fungsinya. Kalau saya pribadi lebih lebih menyukai hal-hal yang simpel karena saya sering menggunakan menu dari endpoint, midpoint, center, intersection, extension, dan perpendicular. Nah, selebihnya fitur-fitur yang lainnya jarang saya pakai, tapi ketika saya memerlukan tinggal kita aktifkan saja. Ini endpoint berarti pada titik yang tadi di tengah-tengah ini ya, setiap ini. Kalau midpoint berarti dia ada muncul di sini tengah-tengah, center ketika kita tempelkan di objek dia akan pada tengah-tengah, intersection dia ketika ada perpotongan dia akan muncul tanda X-nya silang, dan extension dia akan membantu untuk garis perpanjangan. Kalau pendikular adalah untuk garis yang sifatnya tidak lurus. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba untuk tampilan dari nah, ini tadi adalah tampilan midpoint begitu. Kalau midpoint seperti ini, nah, dia akan ke midpoint. Nah, kalau pendikular, kita coba di sini. Nah, di sini akan muncul pendikular, berarti sudutnya garisnya itu sudah tegak lurus gitu. Nah, nah, kalau X di sini berarti keterangannya adalah intersection, dia pada garis yang berpotongan begitu. Dan oke, kita coba sini setelah jaganya ini, kemudian kita membuat kolomnya. Nah, jangan lupa untuk mengganti layernya pada layer kolom. Nah, buat kolom ini kalian bisa menggunakan secara manual dengan opsi line, polyline, ataupun rectangle. Nah, untuk simpelnya, untuk lebih mudahnya, saya menggunakan rectangle. Shortcutnya adalah REC. Nah, kalau di sini tandanya ikonnya adalah yang ini, gitu, rectangle. Shortcutnya REC, enter, gitu. Nah, silakan posisikan dulu. Mau posisi di langsung di titik ini silahkan, bisa aja. Mau di luar silahkan. Gitu. Yang jelas nanti kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan koordinat yang kita tentukan. Gitu. Nah, sebagai contoh ini tadi yang saya jelaskan extension, dia adalah untuk garis bantu perpanjangan atau garis proyeksi. Gitu, garis proyeksi. Nah, ini adalah yang saya maksud sebagai garis extension, fitur extension dari AutoCAD ini. Ataupun dia ke atas, ya. Nah, seperti itu. Jadi saudara coba-coba aja dan apa namanya disimulasikan sendiri di perangkat masing-masing. Oke, kalau di sini kita asumsikan ini adalah pos jaga yang terbuat materialnya dari beton ya, dan kemudian ada dinding dan dia menggunakan atap begitu. Oke, kita membuat kolom praktis dengan ukuran 15 cm kali 15 cm gitu.
Nah, 15 cm berarti 150. Nah, untuk eh, penanda ini apa nama sisi X ini input input sisi X ya panjangnya X. Kemudian untuk menginput panjangnya sisi Y kita ganti kita tekan tombol koma pada keyboard, nanti secara otomatis dia akan berpindah untuk input dari aksis Y gitu. 150. Kemudian enter. Nah, ya pada sini. Nah, sekarang PR-nya adalah menempatkan garis atau rectangle ini ke tengah-tengah sini begitu. Ada banyak macam caranya ya. Yang secara manual kita bisa membuat garis tengah seperti ini ya. Jadi ketika di sini kemudian kita tekan move ya. Nah, ini pada tengah-tengah kemudian diklik begitu. Maka secara otomatis dia akan bisa presisi berada pada tengah-tengah seperti ini. Atau bisa saja dengan cara seperti ini. Move, kemudian shift ditekan, ditahan sampai ada muncul tanda tanda semacam tanda amplop ini, shiftnya ditekan, kemudian klik kanan, diklik meet between two point, kemudian klik first point ya, first end point, kemudian second point diklik. Nah, dia akan berada pada tengah-tengah. Jadi dia berada pada tengah-tengah garis ini, titik ini dan titik ini, begitu dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau di sini berarti dia berada pada tegak lurus ya, bukan pada tengah-tengah. Kalau kita perbesar ya, dia tidak pas lurus di titik ini. Nah, maka dari itu upayakan untuk menempatkannya pada endpoint ini. Jadi tandanya muncul kotak. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy ya, mengcopy garis ini ya. Jadi select dulu, kemudian copy, klik copy, diklik di base point-nya. Nah, dalam hal ini karena kita mau menempatkannya pada keempat titik-titik ini, kita tempatkan di titik ini. Klik, kemudian klik ya. Kalau ragu diperbesar sampai dia menjadi kotak ya, nah, kotak atau intersection seperti ini. Nah, kalau ragu pastikan dia pada munculnya tombolnya kotak begitu. Jadi supaya benar-benar ini presisi. Klik dan klik gitu. Nah, secara otomatis kita sudah membuat apa namanya menempatkan kolom pada keempat titik khasnya itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat dinding. Dinding ini kita bisa secara manual menggunakan polyline, line ataupun rectangle ya, macam-macam. Cuman dalam hal ini yang paling simple adalah menggunakan multi-line. Multi-line itu adalah fitur garis, dia sebenarnya satu garis, tapi tampilannya menjadi dua garis yang saling paralel begitu. Tapi nanti kelemahannya ketika dia dalam SketchUp, dia akan kalau kita importnya ke SketchUp, dia akan deteknya satu garis karena pada dasarnya ini adalah satu garis. Begitu. Buat ML multi-line ya, multi-line shortcutnya adalah ML atau M line ya, multi-line gitu. Enter. Kemudian, nah di sini dilihat di bawah nih. Ini ada justification, scale, sama style begitu. Nah, ini adalah pengaturannya begitu. Kalau justification ini justifikasinya pada top ya. Nanti dia akan kita coba aja langsung. Nah, ini tampilannya di sini. Dia mulai di top. Jadi kalau kita klik ke kanan ya, apa namanya, garisnya ini akan ke arah apa garis acuannya itu di atas dan garis base-nya itu garis base-nya itu di atas dan garis multiple-nya itu di bawahnya gitu. Itu kalau top gitu. Nah, kita coba lagi kalau justification-nya kita ganti. Bisa saudara bisa ngeklik di sini ya atau dan kemudian input diklik lagi zero. Nah, di sini bisa atau menggunakan shortcut begitu ya. Kalau zero berarti dia defaultnya dia di tengah-tengah gitu. Nah, seperti ini.
Nah, begitu pula dengan bottom, berarti bottom adalah lawannya dari top tadi, gitu. Nah, bisa diklik di sini, bisa juga dengan mengetik ya, ML tadi J shortcutnya, J huruf-hurufan yang dipakai J enter, kemudian dipilih 0, gitu, itu untuk menempatkan garisnya pada as. Nah, kemudian scale di sini adalah ukurannya, begitu. Nah, tadi karena kita menggunakan apa namanya, kita akan menggunakan membuat dinding ya dengan dinding batu bata, ukurannya adalah 15 cm. Nah, kita perlu men-set supaya dia pada ukuran yang sesuai gitu. Nah, bisa diklik di sini, bisa diketik gitu ya. Kalau ketik berarti shortcutnya adalah S nih. Hurufnya berbeda, dia ada huruf warna biru sendiri di depannya. Ini berarti menunjukkan bahwa dia posisinya dia adalah shortcut untuk menginput begitu, huruf yang digunakan untuk menginput shortcutnya gitu. CS kemudian isi tadi 15 cm berarti 150 cm. Oke, dan kemudian style ini adalah kalau kita klik ya, style itu kalau kita sudah menginput stylenya begitu, nanti kita akan bisa uh, input bahwa multiline ini sekaligus ada heads-nya, ada block-nya, atau dia garis putus-putus dan sebagainya gitu. Nanti kita coba di setelah ini aja. L, klik sini ya, bisa langsung di sini langsung bisa, ini bisa, atau langsung di sini bisa, langsung di sini juga bisa. Kemudian enter begitu. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan garis ya. Ketika diseleksi, select, dia akan menjadi satu garis yang utuh gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mencoba untuk ML style ya, multi-line style tadi. Nah, kalau saudara sebelumnya harus menginput multi-line style terlebih dahulu dengan cara ketik ML style. Gitu. Nanti akan muncul tabulasi seperti ini. Nah, kita bisa membuat new. Nah, ini misalkan dinding batu bata. Aktif. Nah, di sini tampilannya adalah ini previewnya ya. Kalau kita klik line-nya ini di start dan end, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi nanti tampilannya dia menjadi begitu. Nah, ini juga outer ya, nah, outer art berarti ini. Nah, silakan, ini adalah sesuai dengan preferensi masing-masing. Art dia di dalam ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau mengisi memblok garis ini langsung secara otomatis juga bisa. Misalkan dia diblok dengan menggunakan layer by layer, nanti sesuai dengan ukuran di layarnya gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau mau membuat garis garis plesteran, ini juga bisa menambahkan ini dan input dulu. Offsetnya ini adalah kalau ini -5 berarti misalkan ini kalau dengan skala 1:100 ya, tapi ini baru kalau kerjanya dengan skala 1:100. Kalau skalanya lebih besar atau lebih kecil, nanti harus disebutkan lagi untuk fitur dari multi-line style ini. Gitu. Berarti ini di input 0,4 gitu. Dan kemudian add lagi di sini minus 0,4 gitu. Nah, dia akan menjadi tampilan seperti garis plaster gitu. Oke, kita coba modify ini non dulu. Oke, kita coba ML, kemudian ST, enter. Nah, di sini spesifik tadi style yang sudah kita input. Misalkan ditulis in
dinding bata, tadi kan dinding bata. Oke, nah, kita coba, nah, secara otomatis dia akan menjadi garis yang sudah ada plesterannya, begitu. Oke, tapi nanti ini dalam apa namanya prakteknya di AutoCAD ataupun sorry di SketchUp ataupun di software yang lain, dia tetap terdeteknya adalah satu garis lurus, bukan multiline. Oke, ini kita bisa menggunakan fitur yang tadi. Ya, berarti yang ini tadi dihapus saja. Ya. Nah, ini supaya dia nggak tertimpa ya, dipisah-pisah seperti ini saja. Macam-macam caranya, tapi upayakan untuk membuatnya serapi mungkin dan sesuai dengan kenyamanan masing-masing gitu. Nah, ini untuk denahnya. Setelah denah, ternyata saya lagi lupa. Ini kan harusnya dinding ini, tapi dengan menggunakan layer kolom gitu. Nah, ini kita bisa mengubahnya dengan cara selektif, kemudian klik layer tadi diganti jadi dinding, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi layer dinding. Gitu. Nah, ini untuk membuat dindingnya. Kemudian kalau mau membuat garis bantu proyeksi ya, garis bantu proyektif. Berikutnya kita akan membuat penamaan untuk dimensinya, begitu. Kita bisa membuat di sini untuk layer ya. Nah, tentunya di sini ditambahkan dulu untuk layer teks, namanya bisa gitu. Di sini 15. Oke, dan satu lagi untuk layer heads atau render rotasi. Science ya supaya lebih tipis dan diko gitu. Nah, kita mau membuat teks terlebih dahulu. Nah, di sini ada teks, pilihan teks, klik, nah, buat tulisannya, dan ini adalah post gaga ter berpulang. Nah, ini kecil banget ya. Nah, ini dibuat di sini, ini bisa digedein. Nah, skalanya adalah kalau dalam milimeter berarti kita ubah jadi kita sesuaikan ya. Dalam hal ini adalah kalau kita coba untuk jadi 25. Itu ya sudah cukup besar, tapi tidak cukup besar untuk mengcover semuanya ini. Jadi kita coba untuk 250. Nah, gitu. Terlalu besar. Terus 50. Ini untuk memperpanjang. Jaga sama di sini ada left, center dan sebagainya. Kita tengahkan dan enter, dan di sini ada simbol untuk plus minus. Plus minus misalkan 0,50. Titik naik, dia elevasinya naik 40. Sorry, plus minus itu 00 ya, plus minus 00 itu. Minus 00 di sini kita tempatkan di tengah-tengah dulu. Gitu. Nah, tadi sebenarnya harusnya kita dari awal membuat garis grid ya. Garis grid ini kita bisa menggunakan pada rotasi, kemudian saya taruh di tengah-tengah, kemudian mau di rotate. Jadi ini kalau rotate itu fiturnya diklik,
dan dia akan berputar. Nah, ini saya mau rotate ini pada tengah-tengah. Berarti diklik move into point. Ini maka base point-nya dia akan otomatis di tengah-tengah. Nah, ini dan klik copy. Gitu. Nah, dia akan tercopy. Jadi ketika kita mau mengaktifkan fitur tersebut, kita bisa melihat keterangan-keterangan yang ada di bawah begitu. Nah, karena ini adalah garis grid, kita bisa merubahnya sesuai dengan menjadi garis putus-putus. Nah, di sini ada kelihatan ini ada fitur untuk berubah garisnya putus-putus, klik other, kemudian load. Di sini ada, nah di sini. Oke. Oke, dan kemudian karena ini belum putus-putus ya, dirubah dulu menjadi AutoCAD yang ini putus-putus. Nah, ini kalau dilihat perbesar ya akan terlihat putus-putus, tapi kalau seperti ini dia nggak kelihatan putus-putusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan diselect dulu, kemudian properties. Dan di sini ada line scale, mana sih line scale? Oh, line type di sini misalkan diperbesar ya 10 kalinya, nah, akan kelihatan garis putus-putusnya. Itu. Oke, berikutnya adalah membuat apa namanya hatching atau notasi ya, notasi. Di sini langsung membuat di notasi terlebih dahulu. Oh, sudah dinotasi. Nah, ini untuk ikonnya di sini adalah mana ya nih? Hatch itu berada di modify. Oh, di sini sorry ini ya. Nah, ini adalah heads begitu. Heads ini adalah fungsinya untuk membuat arsir gitu. Karena ini adalah apa yang pertama kolom praktis ya. Kolom kita bikin solid aja. Nah, praktis klik, 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 klik. Nah, kemudian enter gitu. Dia akan keisi dengan apa namanya kolom di blok dengan sesuai dengan pilihan kita tadi. Itu berikutnya ini juga ada fitur yang lainnya ya. Kalau kita ini pick point ya, kalau ini adalah select gitu. Kalau kita pilih select seperti ini, kita bisa seleksi berdasarkan tadi apa namanya objek yang sudah menjadi satu kesatuan gitu. Nah, ini klik ini secara otomatis, tapi tidak perlu pada pick point-nya tadi. Nah, ini tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Klik dan enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan head lagi dengan bata ya. Bata, ini kita pilih yang pick point. Nah, di sini klik, 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 gitu. Kemudian enter. Nah, ini garis arsirnya kan terlalu besar nih. Ini kita bisa edit. Caranya dengan di klik, kemudian di double klik ya, atau diklik, kemudian di sini ada edit. Nah, tadi. Nah, tadi edit heads, nah, modify, kemudian edit heads, begitu. Klik, nah dia akan muncul tab seperti ini. Nah, ini skalanya aja yang diperbesar. Nah, kita coba-coba aja dulu. Ini jadi oke. Nah, sudah cukup sepertinya. Jadi kurang lebih adalah seperti ini. Ini sudah dinding, dan berikutnya kalau mau membuat kita buat untuk pintu dan jendelanya ya, pintu dan jendela, ukuran pintu dan jendela dalam mili ya, berarti ini adalah 720, di sini adalah 60.
Ini untuk pintu dan jendela. Pintu dan jendela, kemudian kita mirror aja dulu caranya. Mirror, membuat lebar daun pintunya dulu. Daun pintunya adalah 80 cm atau 800 ya. Kemudian di mirror, klik di tengah-tengah gitu. Nah, ini supaya taruh di luar terlebih dahulu. Oh, oke, kemudian polyline lagi di sini seukuran pintu daun pintunya di 800. Oke, ini 20 sorry 30 besarnya. Oke, gitu. Dan tanda pintu dia terbuka keluar ya. Nah, dia terbuka keluar, ini berarti posisinya adalah di dalam. Nah, ini bisa menggunakan arc. Kita membuat arc nih. Tempatkan di sini, klik, ya, digeser dulu. Nah, ini caranya macam-macam ya, tapi saya akan menunjukkan cara yang menurut saya sendiri ini adalah yang paling simpel dan tidak terlalu ribet gitu. Agak dijauhin dan kemudian diklik, titik yang biru ini diklik dan kemudian dipaskan di endpoint yang di sini. Ini kita sudah jadi membuat pintunya. Nah, setelahnya supaya pintu ini untuk seleksinya gampang, kita bisa membuat pintu ini menjadi blok begitu. Caranya diseleksi, kemudian B enter, B atau blok ya, blok enter gitu. Nah, ini fiturnya adalah ini create block gitu. Nanti akan muncul seperti ini, kasih nama pintu satu misalkan. Oke, secara otomatis dia akan menjadi satu objek blok. Oke, tempatkan dia di sini ya. Nah, pintu ini mau menghadap mau dibuka keluar atau dibuka ke dalam gitu ya. Karena ini sebenarnya pos jaga ya, otomatis sebenarnya dia agak terbuka ya. Ini kita asumsikan pos jaga ini juga sekaligus untuk pos satpam gitu. Nah, berarti ini posisinya kebalik, harusnya dia ke dalam. Select, kemudian mirror, pas di midpoint ya. Nah, ini ada pilihan nih, yes or mirror erase a source object begitu, yes or no. Kalau yes berarti dia akan tetap ke mirror, kalau no berarti nanti dia ada duplikasinya. Kita coba dulu untuk no. Nah, kalau no dia terduplikasi. Tapi kalau kita pilih yes, klik dulu, setelah pilih yes, dia akan tidak terduplikasi. Nah, berarti di sini ada yang salah nih, harusnya ini kan berada di dalam, ya, di dalam, karena di sini nanti adalah akan di sini nanti untuk tempat jendela ini kita buat dindingnya dulu. Oh ya, tadi untuk simpelnya sih ya, kita ada match properties, tokennya itu MA, ya, match properties, enter, klik dulu di sini, nanti otomatis dia akan pengaturannya akan sama dengan di sini, gitu. Oke, kita akan merubah dulu yang ini, harusnya garis ini adalah garis yang berada di dalam. Nah, maka dari itu caranya select view, kemudian kalau di sini ada block. Nah, ini ada edit block gitu. Tapi kalau tidak ada muncul itunya bisa di double click. Gitu. Dan oke. Nah, ini dia akan secara langsung atau otomatis masuk ke editing block, dia masuk ke tampilan yang berbeda ya. Nah, ini kita bisa pindahkan di sini. Di sini. Gitu.
kemudian save block. Nah, close block editor. Save the change ke pintu 1. Oke. Nah, secara otomatis dia akan di sini. Bisa juga dia caranya di select, kemudian klik kanan, edit block in place. Jadi kita masih akan bisa ngedit block ini, tapi tidak masuk ke tampilannya tadi. Gitu. Nah, seperti apa di sini. Nah, seperti itu ya. Dan oke. Nah, berikutnya kita akan membuat jendela. Sini kita kopas saja untuk ininya dan untuk dia blok kalau kita mau membuat ungroupnya istilahnya di blok itu adalah ungroup. Kalau ini mau ungroupnya, unblocknya. Jadi klik dan shortcutnya adalah X, export, enter, begitu. Nah, kita bisa mengambil ini ya doang. Ada yang bocor ya, siapa? Berikutnya kita akan membuat untuk jendelanya. Sorry. Ini dibuat blok lagi, di enter, jendela. Kemudian di mirror. Yes, kita sudah mendapatkan satu rancangan denah ya, denah untuk pos jaganya ini. Heads ini. Jadi kita menggunakan fitur match properties, MA enter untuk menyamakan headsnya. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita membuat terasnya, ya, terasnya 50. Ini dia akan jadi extension. Ini adalah fitur extension yang saya tunjukkan tadi, yang saya berikan. Jadi layer S plus 0,5 gitu. Nah, selanjutnya nah, ini untuk memperpanjang juga caranya diklik, kemudian klik yang biru ini diklik dan kemudian kita panjangin bisa. Gitu. Nah, seperti ini bisa, atau dengan cara yang lebih presisi membuat garis dulu, kemudian extend. Shortcutnya adalah X, seleksi untuk batasnya. Sorry, dari sini ada ini extend ya. Select dulu untuk batasnya, kemudian diklik kanan dan diklik objek yang mau dipanjangin gitu, dan ini di delete. Nah, selanjutnya kita mau memberikan membuat notasi anotasinya ya. Misalkan di sini kita buat lingkaran terlebih dahulu, lingkarannya di sini. Aktif untuk N. Nah,
Ini terlalu besar scale. Kita kecilin dulu. Ini fitur scale, klik, kemudian input. Nah, klik scale, kemudian klik input ya, mau di scale perbesar atau kecil. Kalau kita perbesar ini dia akan besar banget gitu ya, maka dari itu kita akan menghasilkan ini sebesar 3/4-nya, jadi 0,75. Kita terlalu besar ternyata, setengahnya 0,5. Oke, sudah cukup. Lihat saja, copy. Oke, mungkin dikasih dulu tulisannya. Di sini double klik, kemudian ini adalah oke. Ini adalah anotasi. Nah, ini fitur center yang saya bilang tadi ya. Buat lingkaran dia ada fitur untuk centernya. 1, 2, 3. Ini adalah A, B. Dan kemudian kita beri ukuran. Ukuran di sini adalah dimension. Nah, measurement ini banyak ya, untuk distance, radius, angle, area dan sebagainya. Nah, ini kita membuatnya dalam measurement-nya itu. Ada di sini. Hilang. Sorry. Ini measurement ini kan ya. Ini mana salah. Oh ya, ini. Sorry. Alignment-nya ukurannya di sini. Dan ini mau melanjut. Nah, di sini ukurannya nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau diperbesar kita akan kelihatan gitu. Caranya untuk memperbesarnya di enter. Kalau ini sebelumnya kita pindah untuk di layar notasi dulu. Nah, kalau mau mengaktifkan fitur-fitur cara perintah-perintah yang lainnya, ini ketika kita seleksi untuk membatalkannya ditekan tombol escape ya dalam keyboard. Escape ESC pojok kiri atas. Sip. Jadi ini mau diperbesar, D enter, dimension enter, modify. Kan ini teksnya. Nah, ini dalam skala, coba ganti, oke, masih belum kelihatan gede. Jadi ini dalam skala mili 100. Sorry, tadi 150 mas. Oke, nah ini sudah dalam skala milimeter gitu. Nah, untuk melanjutkannya di sini diklik dulu ya, dan kemudian di sini ada pilihan nah, buat linear lagi. Ini sama di sini ya. Klik. Kita ukuran as ketemu as. Nah, sudah jadi sampai di sini ya. Kemudian kita coba untuk membuat notasi. Di sini adalah apa namanya,
ubin. Kita akan membuat ubinnya. Nah, di sini. Satu klik aja, klik, kemudian enter, itu di select, dan kemudian klik kanan, edit, edit, gitu. Ini skalanya diperbesar. 10 cukup, ya masih belum cukup. Nah, kalau ini ya cukup ya, kurang lebih ini adalah logonya 30 cm. Nah, kalau yang di depan, nah ini mau posisinya berubah. Nah, cara ini angle-nya tinggal dirubah jadi 45 atau disesuaikan dengan kita masing-masing. Gitu. Dan untuk derasnya, kita buat juga head di kanan, head edit itu tadi 100, ini 45. Mungkin ini sedikit diperkecil ya, tapi kan 104. Nah, misalkan ini misalkan yang lebih kecil. Nah, kurang lebih kita sudah mendapatkan gambar denahnya di sini. Nah, setelahnya biasanya kalau membuat gambar tampak atau potongan ya, kita bisa memulainya untuk membuat simulasinya terlebih dahulu dalam gambar 3 dimensi. Nah, setelah ini kita bisa membuatnya dalam SketchUp dulu. Gitu. Jadi setelah jadi SketchUp-nya, nanti kita bisa membuatnya mendapatkan ketinggian proporsi yang pas setelah disimulasikan, dimodelkan. Nah, untuk membuat denah tampak dan potongnya, kita bisa kembali lagi ke sketch. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu, ini kita save dulu. Kita save. Adalah denah sketch. Oke, saya ingatkan untuk selalu saving file CAD itu dalam format AutoCAD 2007. Karena tidak semua orang menggunakan AutoCAD versi terbaru, gitu ya. Supaya filenya bisa dibuka, maka selalu save-nya dalam CAD 2007 DWG, gitu, dalam bentuk save. Nah, file ini nantilah yang akan kita transfer ke file SketchUp untuk dibuat gambar 3 dimensinya. SketchUp ya. SketchUp-nya kita coba pakai SketchUp 2020. Saya coba share terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke SketchUp. Kemudian nanti di SketchUp itu seperti biasa ada tampilan untuk memilih template ya. Kemudian kita memilih template, ambil aja misalnya simple matters, dan kita tunggu sebentar. Jadi bayangkan untuk membuat gambar denah saja, kemudian mau memproduksi gambar tampak atau potongan, itu membutuhkan tahap yang cukup panjang untuk CAD. Jadi saya tetap sarankan jangan terlalu lama belajar AutoCAD, karena lebih baik untuk langsung belajar pada software yang support untuk BIM minimal level 2 ya, kemudian 3 gitu. Nah, ini ketika sudah dibuka, maka kita bisa pilih file, import, CAD yang tadi sudah didapat. Ya, saya tadi pilih di ini, di desktop ya, saya simpan, import. Kemudian dia akan membaca sekian banyak objek, dan ini adalah garis-garis yang terdeteksi. Jadi bayangkan, sudah capek-capek buat di CAD, ternyata yang terdeteksi hanya ini. Tidak semua bagian. Misalnya multi-line itu tidak akan terdeteksi di dalam SketchUp. Jadi harus diekspor terlebih dahulu ke dalam line biasa. Ya, line biasa itu diekspor terlebih dahulu. Kemudian heads juga sama. Heads tidak terekspor
terekspor langsung ke dalam SketchUp, tidak terbaca. Kemudian kalau kita lihat layersnya itu sudah ada juga. Untungnya sudah cukup bagus SketchUp punya layer atau teks ya kalau di versi 2020, di mana itu adalah layer-layer yang fungsinya sama pada CAD tadi, ada as, dinding dan seterusnya. Nah, sederhananya ketika kita mau membuat 3 dimensi, maka kita punya base dasar dari CAD tadi, kemudian kita bisa memilih toolbars di sebelah kiri ini untuk menggambar berbagai macam caranya. Di sini ada. Kemudian tetap kita gunakan yang namanya teks atau layer tadi. Misalnya untuk pertama kali kita mau membuat lantai. Lantai sudah ada belum? Kita tambahkan 00 lantai. Kemudian kita coba tracing di sini, bisa pakai rectangle. Ini rectangle RE. Kita tracing dari sini ke sini langsung ya, kalau tidak salah. Ya, jadi ini sudah jadi satu layar. Kalau yang base-nya itu dia sudah tergrup. Jadi untuk objek sederhana ini maka tidak perlu kita ungroup atau tidak perlu kita pecah-pecah terlebih dahulu. Biarkan saja dia sebagai grup di bawah, kemudian kita buat sendiri untuk gambar-gambarnya yang masuk kategori layer pada SketchUp. Jadi layer SketchUp tadi kita pilih, misalnya ini kita pilih di entity info ya. Kemudian pilih di sini tadi 00 lantai. Setelah itu ini kita bisa angkat pull. Mungkin lantainya 30 cm. Saya pakainya ini dalam meter, jadi 0.3 enter. Nah, kemudian kita mau tahu nih berapa perbedaan antara lantai dalam sama lantai luar. Oke, ini kita naikin sedikit dengan cara M ya, kemudian tekan Ctrl supaya itu masuk mode copy ya. Kalau kita tidak tekan Ctrl maka hilang. Kalau kita tekan Ctrl maka modenya akan berubah menjadi mode copy. Tadi klik poinnya di dasar, kemudian kita end pointnya di sini. Maka ini adalah patokan kedua kita untuk membuat lantai. Lantai ini kita garis saja pakai line, ya batasnya kan di sini ya, di sini, plek gitu. Kemudian kita klik yang ini, turunkan sedikit, sekitar 2 cm, 0.02 enter. Maka kita sudah punya, ini hapus saja di bawah tadi. Kalau ini kita hide ya, ini adalah gambar cat ya, kita bisa buat di sini, tagnya misalnya cat. Kemudian kita masukkan ke dalam CAD ya. Ini bisa kita hide. Begitu ya. Setelah dapat lantai, maka lantai ini kita grup terlebih dahulu, klik kanan, make group. Kemudian selanjutnya dinding, bikin dulu. Kemudian buat pakai rectangle tadi dengan cara tracing juga yang sama ya, rectangle. Kemudian tracing saja dari bagian ini ke sini, ini ke sana, kemudian ini ke sini, ini ke sini, dan misalnya ini ke sini. Ini dihapus yang di tengah, kemudian kita coba pull saja ke atas dengan cara tadi, tarik misalnya tingginya 2,8, enter. Terus yang lainnya, garis-garis lain itu kalau tidak penting bisa dihapus atau dibiarkan terlebih dahulu. Nah, ini jangan lupa kita masukkan ke dalam layer dinding ya. Sudah masuk ke dalam layer dinding, klik kanan, make group. Jadi ketika kita pindahkan, klik ini terpisah atau aman dari layer lantai. Kemudian selanjutnya sederhananya lagi, misalnya kita mau membuat pintu ada di sebelah situ ya. Caranya seperti apa? Kita coba tekan K dulu supaya terlihat bagian dalamnya ya. Kemudian pada mode dinding ini kita harus beri lubangnya kan, atau kongliongnya. Jadi kita klik ya, kemudian kita mulai tracing lagi, misalnya pakai rectangle boleh atau pakai line juga boleh. Kalau pakai rectangle, klik R,
pilih dari sini, ya. Pertama di sini, klik, arahkan kemana arahnya, kemudian masukkan angka berapa lebar dan tinggi pintu. Yang pertama adalah tinggi, misalnya 2,1, 0,9 meter. Enter. Maka dapatlah segini. Dan ini kita bisa pull seperti tadi, push pull sampai ke titik offset limitednya. Ya, maka ketika kita klik K lagi itu sudah jadi bolongan. Nah, setelah jadi bolongan, kita apa lagi? Kita lihat K ada apa lagi? Oh, ternyata ada jendela. Buat lagi seperti tadi. Ya, misalnya kita proyeksikan dari sini, dari bawah ke atas, boleh pakai line. Ini pakai shift, jangan lupa ya, ketika tombol warna merah, shift, klik, kemudian kita mau berapa ketinggiannya. Oh, mohon maaf, ini ternyata di bagian dalam. Oke, ini kita oke, baik. Jadi bisa kita pilih misalnya ini patokannya garis dari pintu, kita M sambil ketik kontrol, arahkan ke kiri, tekan shift ya, sampai kita ambil patokan garis yang dalam. Ya, ini garisnya si jendela, klik. Kita klik kontrol lagi, pick point pertama, M. Klik, sudah. Nah, kemudian ketinggiannya mungkin sama dengan ketinggian pintu. Kemudian dari lantai mungkin kita M pakai kontrol ya, jangan lupa, sekitar 1 meter, 1. Dan sisanya ini dihapus. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan. Pilih yang mana nih? Pilih yang ini ya. 1 meter. Maka yang ini dihapus dengan cara tekan E atau erase. Dan ini di-push pull lagi ke dalam. Nah. Jadi sampai di sini sudah jadi minimal apa yang sudah terlihat dari CAD tadi. Kemudian sisanya mungkin teman-teman bisa pilih dari komponen, mungkin ada komponen samplernya berupa sebuah pintu ya, kita bisa taruh di sini. Taruh dulu di sini, kemudian kita pindahkan. Nah, ini mungkin kalau mau diedit silahkan diedit, kalau mau di scale saja bisa. Nah, kalau mau buat sendiri juga boleh. Nanti silahkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan masing-masing desainnya. Sebentar, ini saya export dulu sebagai komponen, kemudian ini saya coba scale supaya cepatnya seperti apa. Oh, sebentar, ada problem back group ya, ini bisa kita geser dulu M. Oh, kok hilang? Sebentar. Oke. Ya. Dan ini ya, ini kita scale dengan cara S ya, pilih yang di tengah. Ya, sudah. Jadi atasnya juga boleh sesuaikan dengan ketinggian yang sudah kita buat. Nah, jadi dan seterusnya. Jadi gitu kurang lebih ya untuk membuat di dalam SketchUp, termasuk juga misalnya membuat jendela, memberikan orang di sini, kemudian nanti membuat atap ya, atap misalnya atap datar boleh kita simulasikan dulu seperti ini. Kemudian jangan lupa ini atap datar punya ketebalan misalnya 0,12. Overstack-nya bisa sesuai dengan lantai, ini mungkin 0,5, 0,5. Nah, setelah nanti dapat penggambaran ini, teman-teman bisa ekspor kembali ke dalam SketchUp, ke dalam CAD. Caranya misalnya dengan cara misalnya tampak depan ini kita ambil parallel projection, jangan lupa supaya tidak ada garis perspektif, tidak ada mata-mata titik lenyap dan seterusnya.
Kemudian teksnya tadi saya hapus. Kita bisa aktifkan shading ya. Kemudian ini kalau mau dihilangkan boleh atau dibiarkan juga boleh ya. Kemudian ini file export 2D grafik dan buat dalam bentuk format AutoCAD-nya ya. Tampak ke depan, ekspor. Begitu. Jadi itu kurang lebih untuk workflow bagaimana mengkombinasikan antara CAD dan SketchUp. Jadi tinggal teman-teman di sini mengembangkan cara untuk mendetailkan di SketchUp, karena tadi di dalam CAD juga sudah detail sekali kan, sampai membuat notasi dan seterusnya. Nah, kalau di SketchUp ini ya silakan nanti dikembangkan masing-masing dulu pada tahap awal ini. Bagaimana misalnya memanfaatkan toolbars ini ya, antara yang paling penting itu kan adalah bagaimana membuat layering, kemudian mengelompokkannya ke dalam layer-layer tertentu, misalnya ini 02 underscore atap. Jadi ini tadi kita grup, klik kanan, make group, dan masukkan ke dalam tag atap. Jadi di sini ketika kita pencet ini, kelihatan di sini atap, ini adalah dinding, kemudian ini adalah lantai, dan ini adalah pintu. Pintu itu bisa kita ambil, buat lagi baru boleh, 03 underscore pintu, kemudian masukkan ke dalam tag pintu. Pintu, sudah. Setelah itu teman-teman lanjutkan tadi dengan ini, misalnya membuat jendela gitu ya. Ya, kemudian ya. Tadi kan sudah diekspor dalam CAD ya. Mungkin bisa ditunjukkan ketika kembali bentuknya ketika dalam CAD dan kemudian disesuaikan dalam baik ya. di lembar kerjaan di CAD. Ya. Oke. Baik. Ini sedikit lagi, jadi di SketchUp itu silakan dirapikan ya masing-masing SketchUp-nya, mungkin tidak perlu kelihatan garis-garis. Kemudian bisa diberikan semacam material, ketik B, atau di sini ada material untuk pintu misalnya pakai wood ya. Kemudian untuk jendela juga sebagian pakai wood. Kemudian ini warna-warna dinding, entah ada sebagian yang pakai batu alam dan seterusnya ya. Ini bisa disesuaikan pada colors, kemudian dipilih warnaannya, misalnya abu-abu. Kemudian untuk lantai, masuk ke dalam editing, ke tile, kemudian pilih concrete tilesnya ya untuk bagian luar misalnya. Kemudian posisi pintu juga misalnya mau dalam posisi dibuka, ketik ini RO, rotate ya, kemudian pilih sudutnya, tak klik di sini, masukkan angka misalnya enter, maka dia posisinya dalam bentuk membuka. Masuk ke dalam bagian lantai, kita kasih mungkin material yang berbeda di lantai. Nah, ini sudah jadi tampilan dasar untuk sebuah pos jaga, begitu ya. Kemudian selesai, dan selanjutnya misalnya ada tampak samping seperti ini, paralel, dan ekspor seperti tadi. Sekarang kita coba buka denah tampak ya, tampak CAD tadi. Saya coba buka di AutoCAD application.
continue. Ya, ini sudah jadi. Tinggal kita coba buka juga yang tadi. Cat denah ya, denah cat. Kemudian kita bisa copy paste ya ini. Aduh, sorry. Ya, Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Ya, dan ini sayangnya ketika diekspor itu skalanya masih berbeda dari yang originalnya. Itu kelemahan di SketchUp. Dia tidak bisa menginformasikan ukuran di dalam SketchUp. Oleh karena itu kita perlu scale terlebih dahulu. Scale itu caranya adalah kita blok semuanya, ya. Kemudian ketik SC kalau tidak salah, scale. Kemudian pilih patokan yang mana yang kira-kira bisa jadi panduan. Misalnya nih lebar dinding kan 15 cm ya. Maka kita bisa klik di sini ujung pertama sebagai patokan. Karena kita mau menentukan ini ke sini itu 15 cm. Kalau sekarang kan ini masih sangat kecil sekali, nggak tahu berapa persisnya. Kita klik dulu di sini, klik, kemudian enter dulu, bukan enter, R, dan klik lagi dari sini ke sini, baru isi, tadi pakai milimeter ya Pak ya? Berarti 150, enter. Ya 150. Hasil, 150. Ya, 150. Oke, jadi kita dapat ini adalah tampak depan dari si ini. Nah, ini tinggal kita buat layer-layernya lagi. Misalnya muka tanah. Oke, kita buat muka tanahnya dulu. Ketebalannya kita atur ya. Misalnya ketebalannya sekian. Line weight-nya kita aktifkan. Mana ya line weight? Duh, saya lupa nih line weight-nya yang mana. Tapi nggak apa, ini harusnya kelihatan ini tebal gitu ya. Kemudian layer misalnya ini layer atap, buat layer atap. Kemudian ini tidak perlu ya, kita hapus. Kita hapus juga. Nah, kemudian ini layernya apa nih? Dinding. Maka dibuat saja layer dinding sesuai dengan apa yang ada di sini sampai ke pintu jendela misalnya ini. Ya, itu masuk ke layer PJ ya, ini juga sama PJ. Nah, kemudian yang ini mungkin lantai, apakah sudah ada? Kalau belum ada silakan dibuat. Oke, misalnya kita anggap ini masih 0 aja. Nah, setelah itu ya teman-teman bisa seperti tadi membuat informasi bahwa ini adalah gambar tampak depan. Skala berapa? Kalau bisa dibuat lebih dalam format judul gambarnya sendiri gitu. Ya, judul gambar dan seterusnya. Jadi nanti ada lagi gambar tampak samping hasil dari 3D di SketchUp. Oke, mungkin itu kurang lebih Pak Jeffrey ya singkatnya. Ini dulu yang mungkin bisa teman-teman coba di rumah untuk mengerjakan proyek yang akan dijelaskan nanti teknis Pak Jeffrey. Silakan Pak, thank you.